Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini bertemu lagi di Mathematic Lesson bersama saya Aisinta Ajahra. Nah, sudah siap untuk belajar matematika dan matematika itu menyenangkan. Hai kids, welcome to class. Oke, untuk sebelum kita memulai belajarnya, persiapan dulu ya alat-alat untuk belajarnya. Yang pertama, siapkan dulu buku tulis matematikanya, lalu siapkan juga alat tulisnya untuk menulis. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya, selama video ini berlangsung dan sama pembelajaran, dengarkan dengan seksama ya. Oke, pelajaran hari ini bertema Teorema Pitagoras. Siapa sih Pitagoras itu? Nah, Pitagoras ini adalah orang atau nama seseorang, yaitu seorang apa nih? Seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani. Nah, sebagai ahli matematika, Pitagoras ini mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, bisa juga nih penulisan teorema Pitagoras, yaitu ada segitiga ABC di samping, maka sisi terpanjangnya C kuadrat sama dengan sisi-sisi yang lainnya pertambahannya A kuadrat plus B kuadrat atau A pangkat 2 ya. Nah, kita masuk ke triple Pitagoras. Nah, sebelum kamu mengetahui bagaimana cara menghitung triple Pitagoras, tentu dong kamu harus tahu ya, apa itu triple Pitagoras. Nah, adik-adik harus tahu triple Pitagoras apa sih gitu ya. Nah, apa itu triple Pitagoras? Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pitagoras tadi, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, nah suatu segitiga siku-siku itu adalah salah satu sudutnya 90 derajat, adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, secara sederhana, biar adik-adik paham, teorema Pitagoras itu dapat dirumuskan sebagai berikut nih. Di sini ada bangun ini, ada persegi A, B, C. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat yang warna ungu itu sama dengan luasnya yang ini, C kuadrat. Nah, maksud dari Pitagoras itu sisi terpanjang dikuadratkan itu sama dengan pertambahan sisi-sisi yang lainnya dikuadratkan. Nah, berarti A kuadrat atau A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, di mana C merupakan sudut terpanjang dari segitiga siku-sikunya. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat menentukan nih mana kumpulan bilangan yang merupakan segitiga siku-siku. Misalnya ya, ini ada satu contoh. Kita punya A sama dengan 10, B-nya sama dengan 8, dan C-nya sama dengan 22. Dengan menguadratkan sisi miring dan menjumlahkan kuadrat sisi lainnya, maka diperoleh C kuadrat sama dengan, masukin C-nya, 22 kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan 22 pangkat 2, itu sama dengan 484. Nah, kita sudah tahu nih, salah satu sisi terpanjangnya yaitu 484. Kita coba pertambahan dari A kuadrat sama dan B kuadrat ya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan, masukin 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat adalah 100, 8 kuadrat adalah 64. Kita tambahkan ya, maka hasilnya adalah 164. Nah, kira-kira A kuadrat ditambah B kuadrat sama nggak sih sama C kuadrat? Ternyata lebih besar C kuadrat ya. Ini ada 484 dan pertambahan hanya 164. Karena 22 kuadrat itu lebih besar daripada 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka segitiga ini bukan termasuk segitiga siku-siku. Nah, kita masuk lagi ya ke contoh nih, cara mencari sisi terpanjangnya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, misal A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan belum diketahui. Dengan menguadratkan sisi miring dan menjumlahkan kuadrat sisi lainnya, maka diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini dikuadratkan menjadi 9 dan tambah 16 sama dengan C
kuadrat. Nah, ditambahkan jadi 25. Lalu C diakarkan nih. Akar 25 maka C-nya adalah 5. Jadi, sisi terpanjangnya adalah 5. Lanjut lagi ke penerapan teorema Pythagoras. Nah, pasti ya. Apakah kalian tahu nih, apakah kegunaan kita mempelajari teorema Pythagoras? Suatu ilmu itu akan lebih terasa menarik ya bila ada keterkaitan dengan kegiatan dan kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti adik-adik sekalian banyak bertanya ya. Misal, buat apa sih belajar matematika susah-susah kok toh nggak pernah dipakai di kehidupan sehari-hari? Jangan salah. Nah, semua pelajaran matematika itu dipergunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari guna untuk mempermudah kehidupan atau mempermudah segala pekerjaan dalam kehidupan. Tapi seringkali orang-orang tuh tidak sadar bahwa mereka menggunakan matematika. Nah, dengan itu jika kita semua belajar matematika, maka semua pekerjaan akan lebih mudah dan lebih efisien. Misal nih, ada seorang pekerja bangunan sedang memeriksa kesikuan sebelum membuat desain fondasi suatu bangunan. Bisa dilihat di sini ada tangga beton ya, dibuat oleh tukang bangunan. Nah, dalam memeriksa kesikuan ini mereka menggunakan triple Pythagoras loh dengan rumus yang tadi. Meski secara ilmiah Pak Tukang tidak mengerti nih alasan mengapa dia menggunakan itu. Inilah salah satu penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang siapkan dulu nih catatannya. Kita masuk ke kegiatan 1. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A jika panjang AB sama dengan 5 cm dan AC sama dengan 12 cm, maka tentukanlah panjang BC dengan cara mengukur dengan akurat. Silakan ya dikerjakan dulu. Nanti di akhir dikumpulkan atau diupload atau bisa dilihat itu sebagai latihan ya. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B dengan panjang sisi AB sama dengan 24 cm dan BC sama dengan 7 cm. Pertanyaan yang A, gambarlah sketsa segitiga tersebut. Yang B, berapakah panjang hipotenusanya? Yang C, apakah hipotenusa segitiga ABC merupakan sisi terpanjang? Nah, yang D, apakah pada segitiga ABC berlaku teorema Pythagoras? Kita lihat ya. Jawab. Gambar segitiga siku-siku ABC seperti gambar di bawah ini. Nah, ABC dengan sisi 24 dan 7 ya. Yang B, kita masukkan ke rumus. AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat kita dimasukin ya. AB-nya 24, BC-nya 7 sama dengan AC kuadrat. Nah, kita kuadratkan 24 dan 7-nya sudah dapat 576 dan 49, maaf. Maka tinggal ditambahkan menjadi 625. Nah, kita cari AC-nya berarti diakarkan. 625 diakarkan menjadi AC sama dengan 25. Karena AC ukuran panjang, maka yang memenuhi AC sama dengan 25. Jadi, hipotenusa segitiga ABC adalah AC sama dengan 25 cm. Nah, yang C ini, apakah hipotenusa segitiga ABC merupakan sisi terpanjang? Jelas, ya jawabannya. Nah, yang D, karena segitiga ABC siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras ya. Karena teorema Pythagoras hanya bisa berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, masuk nih ke contoh 2. Kita lihat ada segitiga di sebelah kanan. Pada segitiga siku-siku di samping X, Y, Z, hitunglah panjang sisi YZ. Nah, YZ ini adalah salah satu sisi dari segitiga siku-siku tersebut ya. Nah, kita masuk ke jawabnya. Karena segitiga X, Y, Z adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi XZ adalah sisi terpanjang atau hipotenusanya, sehingga berlaku XZ kuadrat sama dengan XY kuadrat plus YZ kuadrat. 13, tinggal dimasukin ya, XZ-nya 13, XY-nya 5, YZ-nya belum diketahui. Nah, kita kuadratkan dulu 13 dan 5-nya menjadi 169 sama dengan 25 ditambah YZ kuadrat. Nah, kita cari nih YZ kuadratnya adalah sisi terpanjangnya dikurangi salah satu sisinya ya, 169 dikurangi 25.
maka hasilnya menjadi 144. Nah, kita cari YZ-nya sama dengan akar 144. Nah, YZ-nya sama dengan 12. Jadi, panjang YZ adalah 12 cm. Kita masuk ke latihan 1. Nah, tadi udah ada kegiatan 1. Nah, sekarang adik-adik latihan 1 ya. Ditulis soalnya, lalu dikerjakan. 1. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A jika panjang AB sama dengan 6 cm dan AC sama dengan 8 cm, maka tentukanlah panjang BC dengan cara A. Menggambar dan mengukur segitiga ABC dengan akurat. Lalu yang B. Menggunakan teorema Pythagoras untuk mencarinya ya. Nah, silakan dikerjakan dulu, ditulis dulu. Bisa di-pause dulu videonya. Oke, kita masuk lagi ke kebalikan teorema Pythagoras. Apa sih kebalikan teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC jika sudut A siku-siku maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Pada segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A besar, B adalah sisi di hadapan sudut B, C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras sebagai berikut. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC siku-sikunya ada di A. Ya. Nah, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC-nya siku-siku di B. Nah, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ABC siku-sikunya di C. Paham ya sampai sini adik-adik? Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di B, jika panjang AB sama dengan 9 cm dan AC sama dengan 15 cm, maka tentukanlah panjang dari BC. Mana nih segitiganya belum ada ya? Nah, diketahui siku-sikunya di B nih. Maka kita langsung aja nih masukin ke soalnya. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi gak perlu menggambar si segitiganya gitu. Kita bisa pakai cara ini. Kita masukin AC-nya 15 sama dengan BC-nya belum diketahui. AB-nya 9. Nah, kita kuadratkan 225 sama dengan BC kuadrat ditambah 81. 225 sisi terpanjangnya dikurangi sisi yang lainnya, yaitu 81 sama dengan BC kuadrat. Nah, 144 sama dengan BC kuadrat. Nah, tinggal BC kuadrat, apabila mencari BC, tinggal diakarkan. Nah, maka menjadi BC-nya 12 cm. Lanjut lagi nih. Kita bisa menyelesaikan permasalahan nyata dengan teorema Pythagoras. Apa tuh? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras loh. Contoh permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Contoh 1. Rumah Pak Widodo berlantai 2 nih, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada tangga. Nah, temboknya panjang 4,5 meter, lalu dari sisi tembok ke ujung tangga itu 2 meter. Nah, bisa dulu nih dilihat dulu ya. Nah, jika alas tangga terletak 2 meter dari tembok dan tinggi tembok 4,5 meter, maka berapakah panjang tangga yang harus dibuat? Kita cari nih. Pokoknya Bapak Widodo itu punya tembok 4,5 meter nih dan pengennya dari tembok ke ujung tangganya itu 2 meter. Nah, berarti saya harus buat tangga berapa meter sih? Nah, kira-kira seperti itulah kebingungan Pak Widodo. Nah, kita jawab ya pakai teorema Pythagoras untuk membantu Pak Widodo. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Panjang tangga sama dengan akar 4,5 kuadrat. Nah, tinggi temboknya dikuadratkan ditambah panjang dari ujung tembok ke ujung tangga 2 meter ya, berarti 2 kuadrat. Tinggal dimasukkan, dikuadratkan dulu, baru ditambahkan. Nah, dapat 24,25 diakarkan, kira-kira ada 4,9
meter ya. Nah, jadi panjang tangga rumah Pak Widodo yang 4,5 meter yang harus dibuat adalah sebanyak kurang lebih 4,92 meter ya. Nah, kita sudah membantu Pak Widodo nih. Selamat ya. Nah, sekarang untuk membuat adik-adik lebih paham lagi, kita masuk ke latihannya ya. Diketahui, nomor 1 catat dulu ya, diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang sisi AB sama dengan 5 cm dan panjang diagonal AC sama dengan 13 cm. Tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Tulis ya, nanti jawab ya. Nomor 2 nih, pesawat tim SAR berhasil menemukan lokasi kecelakaan helikopter yang jatuh di daerah A. Lokasi tersebut ditemukan setelah terbang 25 km ke arah barat laut dari bandara. Kemudian membelok ke selatan sejauh 18 km. Berapa kilometerkah jarak lokasi kecelakaan dari bandara? Nah, sekarang adik-adik silahkan jawab di kertas di buku masing-masing ya. Oke, thank you. Kita berakhir di penghujung video, di penghujung pembelajaran. Semoga adik-adik paham dan mengerti, dan saya juga atas nama Sinta Ajara memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan-kekurangan yang pasti ada dalam video pembelajaran ini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.